Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 8 episode 11. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wajah Lindong pada saat ini terlihat sangat kaget, dan dia pun pada saat ini melirik wajah Shuro. Sesaat kemudian, Lindong pun mengalihkan pandangannya. Di luar pada saat ini Lindong mungkin terlihat tenang, tapi di dalam hatinya dia sungguh sangat terkejut setelah tangannya bersentuhan dengan tangan Shuro, karena Lindong merasakan energi Yuan yang sangat besar dan juga menakutkan di dalam tubuh Shuro. Energi Yuan ini bahkan jauh lebih kuat dari milik Lindong, dan yang dia rasakan ini hanya sebagian saja. Karena itu belum sepenuhnya diketahui oleh Lindong. Kini Lindong tidak menyangka bahwa gadis yang seumuran dengan Cintan memiliki kekuatan yang tersembunyi yang sangat menakutkan. Lindong kemudian melirik Shuro yang pada saat ini sedang menikmati daging panggang dengan ekspresi wajah polos seperti anak kecil. Dan menurut Lindong, gadis ini benar-benar mampu menutupi dirinya dengan sempurna. Lindong pun kini kembali mengambil daging panggang dan dia kemudian memberikannya pada Sukui dan juga Liuya. Setelah itu, mata Lindong pun melihat tajam pada mata Xiaodiao seolah memberikan sebuah kode. Xiaodiao yang paham dengan maksud tatapan mata Lindong, karena indera tajam milik Xiaodiao sudah pasti bisa merasakan hal aneh dari Shuro. Yang kemudian Xiaodiao pun mengangguk pada Lindong. Dia memberikan isyarat agar dirinya berhati-hati dengan Shuro, karena Xiaodiao sendiri pada saat ini tidak mampu mengukur kekuatan Shuro. Itu artinya Shuro bahkan lebih kuat dari Xiaodiao. Setelah memberikan isyarat, Xiaodiao pada saat ini termenung dan dia berkata dalam hati, jika kepolosan Shuro hanyalah sebuah akting, maka kemampuan aktingnya benar-benar sempurna. Bahkan Lindong telah menunjukkan sikap baiknya pada gadis ini. Xiaoyan yang dari tadi diam saja, dirinya pada saat ini mampu menangkap ekspresi terkejut di wajah Lindong. Dan kemudian Xiaoyan sedikit maju untuk bersiap melakukan pertarungan jika ada serangan dadakan. Shuro yang sudah menghabiskan dagingnya, dia pun pada saat ini melihat Lindong dan dia tersenyum, yang kemudian dirinya berterima kasih pada Lindong. Lindong pun juga membalas senyuman dari Shuro. Setelah itu, Lindong menundukkan kepalanya melihat api unggun yang ada di hadapannya. Setelah Lindong melihat Sukui dan juga Liuya telah menghabiskan daging panggangnya, kini Lindong pun mulai berbicara. Ngemeng-ngemeng, mengingat kekuatan dari adik Shuro, gelombang iblis di pegunungan ini seharusnya tidak menjadi ancaman buat kalian bertiga, bukan? Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Lindong, suasana pun menjadi sunyi dalam sekejap. Dan tatapan mata dari Sukui pada saat ini terlihat tajam karena dia terkejut dengan ucapan dari Lindong. Sementara wajah Shuro kini telah memucat dan dia kemudian bergeser mundur ke belakang Sukui. Melihat gerak-gerik mereka, Xiaodiao dan juga Xiaoyan pada saat ini terlihat terkejut dan juga bingung. Setelah perubahan ekspresi dari wajah Sukui, dia pada saat ini menatap tajam ke arah Lindong dan kemudian mengatakan, apa yang saudara Lindong ketahui? Dengan nada acuh tak acuh, Lindong pun berkata, energi mentalku bisa dibilang lumayan. Oleh karena itu, aku bisa merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuh adikmu Shuro. Aku tidak peduli dari mana kalian berasal, tapi aku tidak suka dijadikan target permainan orang lain tanpa alasan. Di medan perang kuno ini, kalian seharusnya paham dengan kehati-hatianku. Liuya yang mendengar kata-kata Lindong, dirinya kini marah dan mengatakan, apakah kau pada saat ini berpikir bahwa kami memiliki rencana yang tersembunyi? Mendengar ucapan dari Liuya, Xiaodiao pun menjawabnya dengan nada yang sinis. Lalu hal apa yang ingin kami percayai dari kalian? Siapa yang tidak waspada ketika sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba datang mendekati kami? Terlebih lagi, salah satu dari kalian memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, namun dia berpura-pura menjadi gadis yang polos dan lemah. Alis mata dari Sukui pada saat ini menyatu, ekspresinya juga berubah total. Sedangkan Shuro masih dengan tingkah polosnya, tapi saat ini sorot matanya merah menunjukkan ketakutan karena trio Lindong sudah menaruh rasa curiga padanya.
Sesaat kemudian, Sukui pun menghilangkan ketegangan pada dirinya dan kini dia mulai berbicara. Fakta bahwa kalian bertiga menaruh curiga bahwa kami memiliki motif yang tersembunyi adalah hal yang normal. Penglihatan saudara Lindong memang benar. Tubuh adikku memang memiliki kekuatan yang besar, tapi itu bukan kekuatan miliknya. Lebih tepatnya, belum menjadi miliknya saat ini. Adikku Shuro sangat berbakat, dan dia adalah orang yang paling menonjol di kerajaan King besar kita. Namun karakternya terlalu lemah, dan jujur saja, dia tidak cocok di medan perang kuno ini. Hal itu dikatakan oleh Sukui sambil mengelus kepala adiknya. Sukui kini berkata kembali, beberapa waktu yang lalu kami salah masuk ke wilayah medan perang kuno. Awalnya kami pikir bahwa kami akan menemukan semacam harta warisan. Namun ternyata kami tidak menemukan apapun. Meskipun begitu, kami tidak pergi dengan tangan kosong. Karena satu-satunya hadiah yang telah kami dapatkan adalah Shuro yang tidak sengaja membuka segel dan menarik kekuatan besar yang telah hilang masuk ke dalam tubuhnya. Lindong pun kini tampak bingung, dan sesaat kemudian dia menyadari sesuatu. Selama ini, Lindong telah berjuang mati-matian untuk meningkatkan kekuatan. Namun Shuro yang tidak sengaja membuka segel, dia mendapatkan kekuatan besar yang bahkan Lindong merasa sulit untuk menghadapinya. Sementara Xiaodiao pada saat ini mengerutkan keningnya saat dirinya menatap Shuro. Sementara Sukui pada saat ini masih menjelaskan, kekuatan ini sangat misterius dan luar biasa. Jadi kami tidak bisa menyelidikinya, dan Shuro juga tidak mampu mengendalikannya. Meskipun begitu, kami tahu bahwa ini adalah kekuatan yang baik. Selama kekuatan ini masih berada di dalam tubuh Shuro, lama-kelamaan dia pasti akan bisa mengendalikannya. Namun karena kekuatan ini juga, kami bertiga telah menjadi sasaran dari beberapa orang yang menginginkan kekuatan ini. Dan kita tidak punya pilihan lain selain kabur. Apa yang terjadi hari ini sebagian besar karena kami dikejar oleh mereka yang ingin merebut kekuatan milik Shuro. Kami bertiga tidak memiliki niatan buruk terhadap saudara Lindong dan juga yang lainnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Kami tidak akan berbuat masalah. Dan setelah gelombang iblis ini surut, kami juga akan segera pergi. Lindong pun kini kembali melihat Shuro. Sementara gadis itu juga menatap Lindong dengan mata yang terlihat ketakutan. Dilihat seperti itu oleh Shuro, Lindong pada saat ini merasa bersalah di dalam hatinya karena telah memiliki pikiran buruk, menilai Shuro berpura-pura menjadi orang yang polos. Tiba-tiba saja, Xiaodo yang dari tadi judes dan galak, pada saat ini dia menjadi hangat dan kemudian berkata, hahaha, tidak apa-apa, saudaraku Lindong memang telah banyak ditipu oleh orang, jadi dia pada saat ini hanya paranoid saja. Dan dia akan sensitif saat menghadapi situasi seperti ini. Lindong pun kini kaget dengan perubahan sikap dan juga ekspresi dari Xiaodiao. Tapi tidak ada orang yang bisa memahami Xiaodiao lebih dalam selain Lindong. Karena sejatinya, Xiaodiao adalah orang yang sangat licik yang tidak tertandingi. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak ada manfaatnya. Menyadari perubahan sikap dari Xiaodiao ini, Lindong paham jika pada saat ini Xiaodiao pasti telah menemukan sesuatu. Trio Sukui kini juga menyadari perubahan sikap dari Xiaodiao karena dia dari tadi dingin dan kemudian menjadi sangat ramah. Trio Sukui pun dengan canggung kini melihat ke arah Lindong karena mereka tahu bahwa Lindong adalah jantung dari kelompok ini. Dilihat oleh trio Sukui, Lindong pun kini menangkupkan tangannya dan dia berkata, aku terlalu paranoid sebelumnya, jadi aku minta maaf jika diriku ini dan juga saudara-saudaraku telah menyinggung perasaan kalian. Melihat Lindong meminta maaf, Sukui pun berkata, saudara Lindong terlalu sopan. Kami sudah sangat berterima kasih karena bisa menghindari gelombang iblis di tempat ini. Dan Shuro pada saat ini lega karena ketegangan pada akhirnya telah mereda dan salah paham ini juga telah diselesaikan. Namun Shuro masih menjaga jarak dari Lindong, sedangkan matanya sesekali melirik Lindong. Sikap Shuro ini membuat Lindong senang karena di medan perang kuno ini adalah pertama kalinya Lindong melihat gadis yang naif seperti Shuro.
Xiaodio yang pada saat ini sambil memainkan api unggun, dia pun mulai berbicara. Jika aku tidak salah, kekuatan besar yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya adalah emblem roh yang ditinggalkan oleh praktisi yang kuat. Benda ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Namun jika itu bisa dikendalikan, maka pemiliknya akan bisa mencapai langit hanya dalam satu langkah saja. Namun jika tidak, maka pikirannya akan secara diam-diam diserang dan kemudian dikuasai oleh kekuatan dari emblem roh. Hal itu seperti merpati yang akan merebut sarang murai. Ekspresi wajah Sukui berubah saat dirinya mendengar ucapan dari Xiaodio karena dia tidak menyangka bahwa kekuatan ini sangat berbahaya. Xiaodio kini kembali mengatakan, aku harap gadis itu bisa mengendalikan kekuatan ini karena ini adalah kesempatan yang besar yang dicari oleh orang lain, tapi mereka tidak pernah mendapatkannya. Lagi pula, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Semuanya akan datang dengan harga dan juga resiko. Tiba-tiba saja, dengan penuh semangat Shuro mengatakan, aku akan mengendalikan kekuatan ini, dan aku akan melindungi kakak Sukui dan juga kakak Liuya. Ucapan dari Shuro membuat Lindong dan juga Xiaodio tercengang, karena gadis ini memiliki semangat yang besar di dalam hatinya. Pada saat ini trio Sukui dan juga trio Lindong beristirahat. Seiring berjalannya waktu, langit pun mulai terlihat kemerahan karena Fajar telah muncul sambil menangis dan berkata, cinta memang tidak selamanya indah, tapi saya punya perjuangan, setidaknya dihargai. Gelombang iblis pun kini telah menghilang dan trio Sukui berdiri sambil mengatakan, saudara Lindong, terima kasih untuk tumpangan malam ini. Kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini dan kita akan segera pergi. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Shuro kini melambaikan tangannya pada Lindong dan dia berkata, kakak Lindong, kakak Linyan, kakak Lindiao, kita pergi dulu ya. Jaga diri kalian baik-baik. Kepolosan Shuro itu membuat Xiaodio tidak sengaja mengangkat bahunya. Setelah trio Sukui pergi, Lindong pun tetap duduk dan belum ada tanda-tanda akan meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba saja Xiaodio pada saat ini mengatakan mereka telah diincar, dan Lindong pun mengangguk ketika mendengar ucapan dari Xiaodio. Kemudian Xiaodio kembali mengatakan potensi gadis ini tidaklah buruk. Jika dia dipupuk dengan baik, prestasinya di masa depan pasti akan sangat tinggi. Sangat disayangkan jika pohon muda yang bagus seperti itu harus mati di tengah pertumbuhannya. Lindong pun kini melihat Xiaodio, kemudian dengan santai membuang kayu kecil yang dia pegang untuk memainkan bara api unggun. Di satu sisi, Xiaoyan memegang tongkat hitamnya, dan kini Lindong pun berdiri. Dia pun tersenyum lalu berkata, ayo kita pergi. Selama ini kita telah banyak menghajar orang, tapi kita belum melakukan kebaikan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ini akan jadi kesempatan kita untuk berbuat baik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini trio Lindong akan mengikuti trio Sukui dan menyelamatkan nyawa mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Udang Tian-kun season 8 episode 12. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi Yuan pada saat ini meledak dengan liar dan ganas di hutan, membuat pepohonan besar langsung tumbang. Dan kini, sosok tubuh terlempar dengan cara yang sangat menyedihkan. Tubuhnya pun bergesekan dengan tanah, sampai menimbulkan bekas seperti belahan duren sepanjang puluhan meter. Dan kemudian, tubuh itu pun menghantam pohon dengan keras, membuatnya kini memuntahkan darah. Dua orang gadis pada saat ini kemudian menuju sosok itu, dan mereka berteriak, "Kakak!" Ekspresi wajah dari kedua gadis ini terlihat sangat panik. Yang ternyata, tiga orang ini adalah trio Sukui. Sukui yang pada saat ini dengan wajah pucatnya. Dia pun berteriak, "Liuya, lindungi Shuro dan bawa pergi dari tempat ini." Namun Liuya dan juga Shuro sendiri sekarang sudah berada di samping Sukui dan membantunya untuk berdiri. Wajah cantik Shuro kini terlihat sangat pucat setelah dirinya melihat kakaknya terluka.
Tiba-tiba saja pada saat ini ada suara yang berkata, "Haha, aku sudah membuang banyak waktu berurusan dengan kalian, dan kali ini semuanya akan segera berakhir." Sesaat setelah suara ini muncul, 5 buah bayangan hitam telah berada di pohon besar, tepat di depan kelompok dari trio Sukui. Dan mata mereka melihat trio Sukui seperti kucing yang sedang mempermainkan tikus. Ekspresi wajah dari Sukui pada saat ini terlihat sangat marah, dan kemudian dia berteriak, "Yanmo, kau jangan terlalu sombong." Yang kemudian, seorang pria dengan jubah hitam yang bernama Yanmo itu kini berkata, "Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kalian ambil. Kerajaan menengah seperti kalian tidak pantas menikmati warisan seperti itu. Serahkan adikmu dan kami akan memberikanmu kematian yang mudah." Sukui yang geram pun kali ini berteriak, "Mimpi saja kau, Yanmo." Setelah mengatakan hal itu, Sukui pun memaksa mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya sambil menahan rasa yang sakit. Melihat hal ini, mata Suro pun berkaca-kaca. Dia tahu bahwa 5 orang itu sangatlah kuat, karena 3 di antara mereka adalah Nirwana level 3. Jelas hal ini tidak bisa dihadapi oleh Sukui seorang diri. Jika dirinya maju lagi, maka bisa dipastikan bahwa Sukui akan mati. Yanmo pada saat ini tersenyum sinis. Kemudian dia mengatakan, "Kau punya tulang punggung yang cukup kuat. Namun kau juga ditakdirkan memiliki umur yang sangat pendek." Setelah mengatakan hal itu, Yanmo pun melesat ke depan dan dia mengeluarkan serangan ganas yang akan menghantam tubuh Sukui. Melihat bahaya yang besar, Sukui segera memukul tubuh Suro supaya terhindar dari serangan Yanmo ini, karena orang itu kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Sukui dengan sisa tenaga yang dia miliki pada saat ini memaksa keluar seluruh energi Yuan, dan dengan cepat dirinya melakukan tinjuan yang keras pada serangan Yanmo yang akhirnya ledakan besar pun terjadi. Pohon di sekitar benturan itu pun hancur lebur menjadi bubuk. Bahkan gelombang ledakan itu pada saat ini membuat Suro dan juga Liuya terdorong ke samping. Wajah dari Sukui dalam sekejap menjadi lebih pucat dari sebelumnya, dan kini Sukui pun memuntahkan darah dalam jumlah yang banyak karena dirinya mengalami luka dalam yang serius. Yanmo yang sangat kejam pada saat ini kembali mengeluarkan energi Yuan di ujung jarinya, dan dia segera melemparkan serangan itu untuk membunuh Sukui karena energi ini setajam pedang yang langsung melesat secepat kilat. Melihat hal ini, wajah dari Suro menjadi sangat panik. Dia kemudian berteriak, "Kakak Sukui!" Yang kemudian Suro pun melesat dengan cepat dan kemudian berdiri di hadapan dari Sukui karena dirinya akan memblokir serangan dari Yanmo. Melihat aksi yang dilakukan oleh Suro itu, Yanmo pun kini tersenyum dan dia mengatakan, "Sungguh pemandangan yang sangat menyentuh hati, tapi aku tidak tahu bagaimana cara memperlakukan seorang gadis dengan baik." Tatapan mata Yanmo benar-benar sadis. Dia sepertinya menikmati penyiksaan ini terhadap orang lain, dan kekuatan Yuan di ujung jarinya semakin tajam pada saat bersiap untuk menusuk wajah cantik dari Suro. Ekspresi wajah dari Sukui pada saat ini terlihat sangat panik, dan dia pun kemudian berteriak, "Suro, menyingkirlah!" Tubuh Suro yang sudah berdiri di depan Sukui, dia terlihat sangat gemetaran dan wajahnya juga terlihat ketakutan. Sambil menggigit bibir bawahnya, Suro pada saat ini fokus akan menghadapi jari angin yang dikeluarkan oleh Yanmo, yang pada saat ini serangan itu semakin mendekat, dan tiba-tiba saja kekuatan Yuan yang agung kali ini meletus dari dalam tubuh Suro. Riak energi yang diciptakan oleh Suro segera menghantam Yanmo dan membuatnya terbang mundur. Meskipun kekuatan besar ini muncul, namun Suro tidak bisa mengendalikannya. Tubuhnya saat ini gemetaran saat dia melepaskan dan kemudian menarik kembali kekuatan itu. Yanmo yang terlempar segera menstabilkan tubuhnya, dan kemudian dia mengatakan, "Apakah itu kekuatan yang kamu peroleh dari wilayah yang terkunci? Benar-benar sangat kuat, tapi itu sia-sia saja di tanganmu." Mata Yanmo melihat Suro dengan penuh nafsu keserakahan karena dirinya sangat menginginkan kekuatan itu. Dan kini dengan cepat Yanmo pun melambaikan tangannya. Dia menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Suro.
4 orang pada saat ini telah melesat ke arah Suro dan mengeluarkan energi Yuan yang sangat megah dan perkasa untuk menyapu tubuh dari gadis muda itu. Wajah Suro pun pada saat ini terlihat pucat saat energi Yuan gabungan yang kejam itu mengarah pada dirinya. Ke arah sejatinya, energi itu terlihat seperti badai. Kekuatan Suro sendiri pada saat ini hanyalah seorang nirwana level 2, sementara kekuatan besar yang ada di tubuhnya belum bisa dia kendalikan. Mengingat hal itu, Suro benar-benar ketakutan karena serangan gabungan ini jelas tidak mampu dia hadapi. Mata dari Sukui pada saat itu terlihat sangat merah melihat adiknya dalam bahaya besar. Di dalam hati dia ingin sekali maju, namun karena luka parah di tubuhnya, hal itu membuat Sukui tidak bisa bergerak. Dan dia hanya bisa melihat adiknya yang akan dihantam oleh gabungan kekuatan Yuan. Namun tepat ketika serangan itu akan segera menghantam tubuh Suro, sebuah angin yang besar pada saat ini muncul dan sosok bayangan hitam seperti hantu keluar dari dalam hutan. Yang sekarang sosok itu telah berdiri di depan Suro. Cahaya emas yang terang segera muncul dan kemudian membentuk perisai besar yang pada akhirnya bum bum bum. Serangan liar menghantam perisai emas dengan sangat keras, namun serangan itu tidak mampu menghancurkannya. Mata besar milik Suro pada saat ini menyipit ketika dia melihat cahaya dari perisai emas. Dan dirinya kali ini melihat siluet pemuda berdiri di hadapannya. Pemuda ini tampak kurus, namun dia kuat, yang bahkan mampu menahan runtuhnya langit. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu bertahun-tahun Suro dilindungi oleh seorang pria selain kakaknya. Suro pun pada saat ini merasa tidak asing dengan sosok yang telah melindunginya ini. Cahaya keemasan kini mulai memudar, dan sosok itu kemudian menoleh pada Suro lalu bertanya, "Suro, apakah kau baik-baik saja?" Dalam sekejap, Suro terlihat sangat terkejut dan dia kemudian mengatakan, "Kakak Lindong." Setelah mengatakan hal itu, Suro pun mengangguk. Kemudian dia menoleh ke samping karena malu dengan Lindong. Wajah dari Suro pada saat ini juga menjadi merah. Kelompok dari Yanmo pada saat ini terlihat sangat marah ketika mereka melihat Lindong tiba-tiba muncul di depan Suro. Dan kemudian mereka pun mengatakan, "Dari mana datangnya si bodoh ini? Dia benar-benar berani untuk ikut campur dalam urusan kita." Lindong pun kini tersenyum sinis, yang kemudian dia mengatakan, "Begitu banyak pria yang berani menindas seorang gadis kecil. Wajah kalian benar-benar setebal kulit badak cap kaki 3. Mata dari Yanmo pada saat ini terlihat geram ketika dirinya mendengar ucapan dari Lindong. Yang sesaat kemudian Yanmo pun berbicara, "Teman, mungkin dirimu harus mencari tahu dulu tentang kekaisaran awan angin kami sebelum kau menjadi pahlawan yang mencoba menyelamatkan seorang gadis." Mendengar ucapan itu, Lindong mengangkat alisnya dan dia mengatakan, "Kekaisaran awan angin ya?" Jelas Lindong pada saat ini terkejut setelah mendengar nama itu. Sukui yang saat ini ada di belakang, dirinya kemudian berbicara, "Saudara Lindong, kekaisaran awan angin itu sangatlah kuat. Aku berterima kasih karena kau sudah membantu kami, dan aku tidak ingin hal lain. Tapi aku mohon, bawalah Suro pergi dari tempat ini. Bantuanmu tidak akan pernah aku lupakan, dan aku sekarang akan menahan orang-orang itu." Karena pada saat ini Sukui rela mati asalkan adiknya selamat dari kejaran Yanmo. Mendengar ucapan dari kakaknya, Suro pun kini mengatakan, "Aku tidak ingin pergi, Kak Lindong. Terima kasih sebelumnya, namun sekarang kau harus pergi." Sambil tersenyum dan mengusap dahi Suro, Lindong pun berkata, "Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti." Dia kemudian menoleh pada kelompok Yanmo yang kemudian mengatakan, "Maaf, tapi sepertinya aku harus membawa 3 orang ini pergi bersamaku." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Yanmo terlihat sangat geram dan kemudian dirinya mengatakan, "Apa kau yakin jika dirimu memiliki kualifikasi ini?" Lindong pun tersenyum dan kemudian menjawabnya, "Kurasa begitu." Mata dari Yanmo pada saat itu terlihat sangat marah ketika mendengar ucapan dari Lindong. Namun pada saat Yanmo akan melakukan penyerangan,
Jantungnya kini terasa dingin setelah dirinya melihat dua sosok di pohon besar yang saat ini berada di belakang Lindong. Dua sosok itu memiliki sorot mata yang sangat menakutkan saat mereka melihat kelompok Yanmo. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum ke arah kelompok Yanmo dan pada saat ini dia mengatakan, "Saudara-saudaraku, saatnya kita berpesta." Niat membunuh yang sangat besar kini langsung terpancar dari tubuh Lindong karena sepertinya Lindong akan melakukan pembantaian pada kelompok Yanmo. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah kelompok Yanmo itu menghadapi kekuatan dari trio Lindong? Apakah mereka benar-benar mampu menghadapi Lindong dan juga saudara-saudaranya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 13. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah kata-kata lembut keluar dari mulut Lindong, pada saat ini terlihatlah ekspresi dari Xiaoyan yang berubah menjadi sangat menakutkan. Sosok bertubuh raksasa ini langsung menjadi Asura yang murka, seakan dirinya haus akan darah. Sukui yang melihat Xiaoyan tampak menyeramkan, dirinya pun kini langsung terdiam karena ekspresi di wajah Xiaoyan benar-benar murka. Pada saat awal bertemu, Sukui merasa bahwa trio Lindong ini memang sudah sangat misterius. Dan Lindong jelas bukanlah orang yang bertindak tanpa berpikir. Jika Lindong pada saat ini telah mengetahui latar belakang dari musuhnya, namun dirinya masih berani ambil tindakan, sudah bisa dipastikan bahwa Lindong memiliki kekuatan yang bisa diandalkan. Di medan perang kuno, Sukui telah banyak melihat orang-orang biasa, namun memiliki kemampuan yang cukup hebat. Dan dia berpikir bahwa mungkin saja trio Lindong termasuk salah satu dari orang biasa yang terlihat hebat itu. Ketika Yanmo dan semua rekan-rekannya melihat adegan ini, mereka pun langsung mengeluarkan kata-kata ejekan. Akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu yakin seperti kalian. Tapi kalian adalah kelompok pertama yang berhasil memprovokasi kekaisaran awan angin. Bunuh mereka semua, jangan sisakan satupun orang yang selamat. Sesaat setelah teriakan dari Yanmo terdengar, pada saat ini 4 sosok yang ada di sampingnya langsung maju, kemudian menyerang kelompok dari Lindong. Dan mereka segera mengeluarkan energi Yuan yang sangat megah dan juga sangat mematikan yang mereka bentuk menjadi sebuah seni bela diri yang sangat hebat, di mana pada saat ini kekuatan Yuan itu sendiri meledak dengan suara yang sangat keras. Suro yang pada saat ini berada di belakang Lindong, dirinya terlihat sangat panik ketika melihat sebuah serangan besar datang ke arah mereka. Namun Lindong sendiri pada saat ini menunjukkan ekspresi yang tenang di wajahnya, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda dari Lindong akan segera mengambil tindakan. Yang tiba-tiba saja, boom! Kekuatannya sangat mengerikan. Pada saat ini meletus seperti gunung Merapi. Namun hal itu terjadi tepat beberapa meter dari tempat Lindong berdiri. Udara di tempat ini dalam sekejap langsung meledak, yang ternyata kini sosok Xiaoyan yang sangat besar telah mengambil tindakan dan menghancurkan serangan gabungan dari 4 orang dengan tongkat hitam legamnya. Serangan dari Xiaoyan ini terlihat sangat halus, tapi itu bisa membuat KO musuhnya hanya dalam 1 kali pukulan saja. Dan tiba-tiba kini tatapan mata dari Xiaoyan sangat menakutkan. Dia pun mengangkat kepalanya dan kemudian melihat ke arah kelompok Yanmo, di mana dalam tatapan mata Xiaoyan itu sendiri memperlihatkan tatapan seperti seekor harimau yang marah, yang pada saat ini telah kabur dari kandangnya. Melihat kemampuan yang telah dikeluarkan oleh Xiaoyan barusan, keempat sosok dari kelompok Yanmo pada saat ini terlihat sangat terkejut. Hal ini membuat mereka menjadi lebih fokus, karena mereka sadar bahwa kekuatan Xiaoyan tidak bisa diremehkan. Ketika 4 orang ini sedang terkejut, tiba-tiba saja Xiaoyan menghentakkan kakinya dengan sangat ganas, dan kini aura di tubuhnya yang tampak lebih seram segera melonjak seperti kilatan petir. Dan dalam sekejap saja, bayangan seperti tiang raksasa yang memiliki kekuatan sangat mengerikan pada saat ini muncul di hadapan salah satu praktisi dari kekaisaran awan angin. Melihat kemunculan dari Xiaoyan yang tiba-tiba itu, dirinya langsung mengeluarkan tubuh emas nirwana. Hal ini
dia lakukan untuk melindungi diri sendiri dari serangan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat perlindungan cahaya emas telah dikeluarkan oleh orang tersebut, pada saat ini Xiaoyan hanya mendengus dan dia kemudian tersenyum penuh dengan ejekan. Yang tiba-tiba saja, kini Xiaoyan mengayunkan tongkat hitamnya dengan sangat keras dan pada akhirnya, bam! Tongkat dari Xiaoyan itu kini telah mengenai lawan yang ada di depannya. Dan seketika perlindungan cahaya emasnya itu pun hancur lebur. Setelah terkena pukulan berat dari Xiaoyan, tubuh dari anggota Kekaisaran Awan Angin itu pada saat itu terlempar sangat jauh masuk ke dalam hutan dan tidak bisa dipastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Setelah Xiaoyan pada saat ini mampu melumpuhkan salah satu dari anggota Kekaisaran Awan Angin, tatapan matanya masih terlihat sangat murka dan ganas. Dan di sisi lain, ketiga orang lainnya masih dengan tatapan kosong menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Dan tiba-tiba saja sebuah bayangan pada saat ini mendarat dan akan segera mengenai dada mereka. Melihat hal ini, tiga orang itu pun langsung mengaktifkan perisai emasnya. Dan akhirnya, bayangan dari tiang itu menghantam perisai mereka dengan sangat keras. Dan dalam sekejap, cahaya dari perisai emas pada saat ini meredup. Salah satu dari tiga orang itu kemudian memuntahkan darah dari mulutnya. Karena pada saat ini, dua dari mereka adalah seorang Nirwana level 3. Jelas mereka masih bisa menangani serangan dari Xiaoyan. Namun salah satu orang yang masih berada di tahap Nirwana kedua, dirinya jelas tidak kuat untuk menahan serangan dari Xiaoyan, yang pada akhirnya memuntahkan darah tersebut. Hal ini juga membuat luka di dalam tubuhnya menjadi sangat fatal. Dua orang yang telah berada di tahap Nirwana ketiga, mereka terlihat sangat marah. Dan pada saat mereka hendak menyerang balik Xiaoyan, tiba-tiba saja bayangan tubuh dari Xiaoyan pada saat ini telah meluncur ke arah mereka dan memberikan serangan dengan tekanan yang sangat besar. Hal ini jelas membuat mereka berdua menjadi sangat panik. Yang pada akhirnya, Xiaoyan pada saat ini baku hantam dengan dua Nirwana level 3 di udara. Gelombang kekuatan Yuan dan juga angin yang kencang menyapu seluruh area ini. Ketiga sosok itu benar-benar mengeluarkan pukulan terkuatnya. Lindong yang melihat Xiaoyan bertarung dengan sengit. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan rasa kekhawatiran sama sekali. Bahkan Lindong sendiri sebelumnya tidak yakin akan kemampuan Xiaoyan pada saat dirinya melawan Jenderal Gunung Mohuang. Namun pada akhirnya, jenderal yang dianggap kuat itu telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Namun kedua praktisi dari Kekaisaran Awan Angin ini, mereka baru saja melewati kesengsaraan Nirwana ketiga. Dan oleh karena itu, mereka jelas bukan tandingan bagi Xiaoyan. Shuro yang pada saat ini menyaksikan pertarungan dari Xiaoyan, dia pun kemudian berkomentar, kakak Lin Yan sangat kuat. Dan wajah Shuro pun dipenuhi dengan rasa kagum, karena Shuro pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan seorang diri mampu mengalahkan begitu banyak praktisi sekaligus. Mendengar ucapan dari Shuro, Lindong pun menoleh dan dia mengatakan, kamu sebenarnya juga cukup kuat. Jika kamu memiliki keinginan untuk melindungi saudara-saudaramu, maka kau harus mengubah sikapmu di medan perang kuno ini. Walaupun kamu memiliki kemampuan yang hebat, namun cara berpikirmu lemah seperti itu, maka kamu juga akan menjadi orang yang lemah. Kali ini kamu beruntung karena telah bertemu dengan kami. Namun bagaimana di masa depan nanti? Karena kamu tidak akan bisa terus-terusan berharap ada seseorang yang menyelamatkanmu setiap kali kamu mendapatkan masalah. Setelah mengatakan hal itu pada Shuro, pada saat ini Lindong berkata dalam hati, jika selama ini aku memiliki pikiran yang lemah, maka mungkin aku telah mati berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun nada bicara yang diucapkan oleh Lindong itu terdengar sangat lembut, namun Shuro tidak berani membalasnya dan dia hanya mengangguk saja. Pada akhirnya pertarungan ini, seperti yang telah diprediksikan oleh Lindong, Xiaoyan telah mengakhiri pertarungannya. Di bawah serangan ganas dari Xiaoyan, dua praktisi yang pada saat ini berada di Nirwana ketiga, akhirnya mereka menyerah juga. Tongkat hitam besar dengan kekuatan yang sangat mengerikan segera mendarat dan mengenai tubuh mereka, hingga kedua sosok itu pun pada saat ini terbang mundur dan mereka terjatuh di tanah sambil menimbulkan bekas yang sangat dalam dan panjang beberapa meter.
hingga pada akhirnya mereka pun memuntahkan darah segar dari mulutnya. Setelah Xiaoyan pada saat ini berhasil melumpuhkan anak buah dari Yanmo, dia pun kembali mengangkat tongkatnya dan mengarahkan pada Yanmo. Dan dengan suara yang dalam, Xiaoyan pun berkata, "Sekarang adalah giliranmu." Wajah dari Yanmo pada saat ini terlihat sangat muram ketika dirinya mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Dan sebenarnya, Yanmo sendiri sekarang takut dengan kemampuan Xiaoyan. Namun dia menutupinya seolah-olah tidak merasa takut sedikit pun. Yang kemudian, Yanmo pun berteriak, "Kalian semua saat ini dalam masalah besar." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Yanmo itu, Lindong pun menjawabnya dengan acuh tidak acuh. "Semenjak kita memasuki medan perang kuno, selama ini masalah selalu berdatangan pada kami tanpa henti." Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata Yanmo terlihat sangat sinis. Dan kemudian dirinya berkata kembali, "Kalian bisa keras kepala saat ini, tapi sebentar lagi kalian akan menyesalinya." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yanmo pun segera melompat mundur. Karena dia bukan orang yang bodoh untuk berani menantang Lindong kembali. Karena jika tidak, maka dirinya pasti akan mati. Melihat Yanmo akan kabur dari tempat ini, Lindong kemudian menoleh pada Xiao Diao dan dia pun tersenyum karena ini merupakan sebuah kode. Xiao Diao yang menangkap kode dari Lindong, tiba-tiba saja dirinya pada saat ini tertawa terbahak-bahak dan dalam sekejap tubuh Xiao Diao pun telah menghilang. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, "Karena masalah akan datang, maka kita tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali." Kata-kata yang diucapkan oleh Lindong itu membuat Sukui dan juga Liuya tanpa sadar menelan ludah mereka. Karena saat ini Sukui dan juga Liuya, mereka tidak menyangka bahwa Lindong, orang yang terlihat paling damai dari ketiganya, ternyata memiliki cara paling kejam untuk menangani masalah ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yanmo bisa meloloskan diri dari kejaran Xiao Diao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 14. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong pada saat ini mengabaikan keempat praktisi kekaisaran awalan angin yang sudah terlihat lemah. Yang kemudian Lindong fokus ke arah Yanmo yang sedang melarikan diri. Meskipun dirinya pada saat ini tidak takut dengan kerajaan super, namun Lindong ingin menghindari masalah yang tidak perlu terjadi. Sukui saat ini jelas mengerti maksud dari Lindong, dan dia kemudian memberikan Lindong peringatan dengan suara yang rendah. "Saudara Lindong, Yanmo bukanlah orang yang lemah, dan dia memiliki banyak kartu as di bajunya. Jika kamu membiarkan saudara Lindio mengejarnya sendirian, maka kemungkinan..." Sesaat sebelum Sukui melanjutkan kata-katanya, Lindong pun segera mengangkat tangan sebagai pertanda agar Sukui tidak mencemaskan hal itu. Dan kini raut wajah dari Lindong terlihat tersenyum karena dia pada saat ini sedang berkata dalam hati, "Aku tidak peduli berapa banyak kartu as yang dimiliki oleh Yanmo, tapi di hadapan Xiao Diao, semua kartu asnya tidak akan berguna." Xiaoyan yang pada saat ini telah menyelesaikan pertarungannya, dia pun segera terbang dan kemudian berdiri di samping Lindong. Bayangan tubuh dari Xiaoyan yang sangat besar kini menyelimuti Sukui dan juga yang lainnya. Keganasan dalam pertarungan sebelumnya membuat trio Sukui masih memiliki rasa takut pada saat mereka melihat Xiaoyan. Dan kini Suro diam-diam dirinya mengintip wajah dari Xiaoyan. Wajah yang tadinya penuh dengan kekejaman kini telah dihiasi dengan senyum sederhana. Dan lagi pula senyuman Xiaoyan itu sangatlah jujur. Siapapun tidak akan bisa membayangkan bagaimana bisa wajah dengan senyuman yang sangat mempesona seperti ini bisa menjadi Asura yang sangat mengerikan seperti sebelumnya. Sukui kemudian tertawa getir di dalam hatinya pada saat dirinya menilai bahwa trio Lindong ini benar-benar orang yang aneh. Tidak lama kemudian terdengarlah suara dari langit dan kini terlihat sosok sedang turun dari tempat itu yang ternyata dia adalah Xiao Diao. Melihat kedatangan dari Xiao Diao, Lindong pun tersenyum dan dia bertanya, "Apa kau sudah membereskannya?" Dengan nada santai,
Xiaodio pun menjawab perkataan dari Lindong. Sebuah cemilan seperti itu, dia bahkan tidak akan bisa merepotkanku. Namun setelah aku membunuhnya, aku telah menemukan sebuah segel yang tertanam di dalam tubuhnya. Dan kemungkinan berita tentang kematiannya akan segera mencapai pimpinan dari Kekaisaran Awan Angin. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Xiaodio, Sukui pada saat ini terlihat sangat tidak percaya dengan apa yang telah didengarnya. Karena dirinya tahu betul bagaimana kuatnya Yanmo itu. Bahkan jika Sukui mengeluarkan seluruh kemampuannya, dia masih akan sangat lama untuk bisa membereskan Yanmo. Di mana pada saat ini, Yanmo yang sudah dianggap kuat oleh Sukui, dirinya hanya dianggap sebuah cemilan oleh Xiaodio. Dari tingkah laku trio Lindong pada saat ini, Sukui merasa masih tidak percaya bahwa mereka berasal dari kekaisaran tingkat rendah. Namun jika mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari kerajaan super, maka Sukui tidak akan meragukan kemampuan mereka sama sekali. Setelah beberapa saat Sukui terdiam karena membayangkan bahwa trio Lindong berasal dari kerajaan tingkat rendah yang memiliki kekuatan setara dengan kerajaan tingkat super. Kini berangsur-angsur kesadaran dari Sukui telah kembali. Yang kemudian Sukui pun berkata, "Saudara Lindong, kali ini berkat kalian bertiga, nyawa dari kami telah diselamatkan. Di masa depan nanti, jika kami memiliki kesempatan, maka kami akan membalas semua kebaikan kalian." Sementara Suro, dengan mata besarnya, dia menatap trio Lindong dan mengatakan, "Kakak Lindong, Kakak Linyan, Kakak Lindiao, terima kasih banyak." Mendengar ucapan terima kasih dari trio Sukui, pada saat ini Lindong, dia melirik Xiaodio dan kemudian tertawa. Yang kemudian, Lindong pun berkata dalam hati, "Kali ini kita bertiga bertindak sebagian besar adalah karena keinginan dari Xiaodio. Dia bukanlah orang suci yang baik jika dirinya tidak memiliki motif lain. Kemungkinan orang seperti Xiaodio ini menjadi orang yang baik itu sangatlah kecil." Sesaat kemudian mata dari Lindong, dirinya melihat trio Sukui dan kemudian bertanya, "Apa yang kalian rencanakan selanjutnya?" Mendengar pertanyaan dari Lindong itu, Sukui pun tersenyum dan mengatakan, "Pada saat ini kami bertiga bermaksud untuk menuju area pusat dari medan perang kuno. Namun karena kejadian ini, maka kami hanya bisa melarikan diri. Siapapun yang datang ke tempat ini, mereka pasti merasa bagaikan ikan emas yang akan segera melompat dari kolam, yang kemudian berubah menjadi seekor naga. Namun saat ini kami merasa mustahil bisa melewati halangan dari Kekaisaran Awan Angin, karena mereka telah mempersulit kami untuk melewati kota 10.000 gajah." Setelah mendengar perkataan dari Sukui, pada saat ini tiba-tiba saja Xiaodio tersenyum dan berkata, "Kami juga berencana untuk menuju area pusat dari medan perang kuno. Jika kalian bertiga mau, maka kalian bisa mengikuti kami." Ucapan dari Xiaodio itu membuat Lindong tertegun, dan dirinya tidak menyangka bahwa pada saat ini Xiaodio berinisiatif untuk memberikan tawaran pada trio Sukui. Namun Lindong tidak memprotes apapun yang diucapkan oleh Xiaodio. Lagi pula, Xiaodio memiliki perasaan yang baik pada Suro yang terlihat murni dan polos. Setelah mendengar tawaran dari Xiaodio, trio Sukui juga terlihat tercengang. Namun mereka agak ragu-ragu untuk menerima tawaran itu. Yang kemudian, Sukui mengatakan, "Kekaisaran Awan Angin telah menargetkan kami. Apalagi kalian telah menyelamatkan kami hari ini. Bukankah ini malah akan menjadi masalah yang besar untuk kalian jika kami terus mengikuti kalian saat ini? Aku benar-benar takut." Sebelum Sukui melanjutkan kata-katanya itu, Lindong pada saat ini telah memotong kata-kata dari Sukui karena masalah telah datang. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Lindong mengatakan hal ini sambil tersenyum. Yang kemudian Lindong pun melanjutkan kata-katanya, "Lagi pula tidakkah kalian merasa bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang adil? Karena kalian telah dihalang-halangi untuk memasuki kota 10.000 gajah. Tentu saja, kalian boleh mengikuti kami jika kalian pada saat ini mempercayai kami bertiga." Sukui pun kemudian menyela perkataan dari Lindong. "Kakak Lindong, apa yang kau katakan?" Setelah itu, Sukui melihat ke arah Suro. Yang kemudian, Sukui pun mengatakan, "Karena saudara Lindong telah berbicara dan juga memberikan tawaran, maka kami tidak bisa menolak tawaran itu. Namun aku benar-benar khawatir jika kami bertiga
menyebabkan banyak masalah bagi kalian. Di sisi lain, wajah dari Suro pada saat ini terlihat sangat gembira, yang kemudian dia mengatakan, "Kakak Lindong, terima kasih banyak." Tatapan mata dari Suro ini penuh dengan ketulusan dan juga rasa terima kasih. Hal ini menyebabkan Lindong merasa tidak berdaya. Sementara Xiao Diao kini telah mengalihkan pandangannya dan dia tertawa karena sepertinya rencananya telah berhasil. Sejujurnya Xiao Diao pada saat ini berbuat baik pada trio Sukui adalah karena dia mengincar kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuh Suro. Meskipun dia tidak berniat untuk merebutnya, namun ketika Xiao Diao mengajari Suro untuk bisa mengendalikan kekuatan itu, maka pencapaiannya di masa depan nanti akan benar-benar sangat menakutkan. Jika pada saat ini kelompok dari trio Lindong memberikan bantuan pada Suro, maka di masa depan nanti, jika trio Lindong membutuhkan bantuan dari Suro, maka dia pasti akan langsung membantunya. Karena ini adalah sebuah balasan dan juga hutang budi yang sejatinya tidak akan pernah bisa diukur. Pertukaran semacam ini adalah sesuatu yang secara alami sangat senang dilakukan oleh Xiao Diao yang sangat licik dan super duper licik. Lindong pun kini tersenyum pada saat melihat trio Sukui dan dia mengatakan, "Karena kita bertiga tidak terlalu akrab dengan kota 10.000 gajah, maka kami membutuhkan seseorang yang bisa menjadi petunjuk arah. Tapi karena waktu sudah larut, apakah kita akan pergi saat ini?" Mendengar ucapan dari Lindong, Sukui pun menganggukkan kepalanya dan dia menjawabnya, "Tentu saja, kita harus berangkat sekarang." Setelah Sukui mengatakan hal itu, dirinya segera melompat dan menjadi petunjuk arah. Dan di belakangnya, pada saat ini ada Lindong, Suro, dan juga yang lainnya dengan cepat mengikuti. Di dalam perjalanan menuju kota 10.000 gajah, kini Lindong melihat ke arah Xiao Diao dan dia berbisik, "Xiao Diao, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan?" Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiao Diao pun hanya tersenyum. Yang kemudian, Xiao Diao menjawab pertanyaan itu, "Aku melakukan ini semua adalah demi dirimu. Perang 100 kekaisaran bukanlah pertarungan biasa. Jika kamu ingin mendapatkan kemenangan, maka kamu tidak hanya membutuhkan kekuatan yang luar biasa, tapi kamu juga membutuhkan teman yang layak. Dan Suro ini, dia memiliki potensi yang tersembunyi, dan itu sangat kuat. Jika dia dirawat dengan baik, maka dia akan menjadi aset yang besar dalam perang 100 kekaisaran saat ini." Lindong pun kini masih bingung dengan jawaban dari Xiao Diao. Bagaimana mungkin orang yang tidak berperasaan ini tiba-tiba saja menjadi baik? Sesaat kemudian, Xiao Diao pun mulai menjelaskan pada Lindong, "Hei, tatapanmu itu biasa saja. Kekuatan segel roh yang didapatkan oleh Suro itu adalah semacam kekuatan yang berasal dari zaman kuno, dan itu sangatlah menuntut seorang pewaris. Namun Suro kecil ini mampu memenuhi persyaratan itu. Ini bukanlah sebuah prestasi yang mudah. Aku percaya bahwa bahkan jika segel roh itu ditemukan olehmu, maka peluang dirimu untuk memenuhi persyaratan dari segel kuno pasti tidak akan melebihi 50%. Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong benar-benar sangat terkejut dan dia berkomentar, "Benar-benar sangat kuat." Karena sejatinya, Lindong telah memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Namun dia tidak menyangka bahwa Xiao Diao akan mengatakan bahwa jika Lindong menemukan segel roh itu, peluangnya untuk memenuhi syarat dalam pewarisan kekuatan dari segel roh tidak melebihi 50%. Xiao Diao pada saat ini kembali mengatakan pada Lindong, "Di antara orang-orang yang telah kamu temui selama ini, hanya ada 2 individu yang memiliki bakat lebih besar dari Suro." Mendengar kata-kata itu, Lindong segera melirik Suro. Yang kemudian, dalam hati Lindong mengatakan, Suro pada saat ini telah dievaluasi oleh Xiao Diao. Namun Xiao Diao telah berpikir bahwa ada orang lain yang bahkan lebih baik dari Suro. Siapa itu? Sesaat kemudian, Xiao Diao melanjutkan kata-katanya, "Salah satu dari kedua orang yang sangat berbakat saat ini terkait erat dengan dirimu, karena salah satunya adalah orang yang telah melakukan wik-wik denganmu. Dia adalah Ling Qingsu. Sementara yang lain adalah adik perempuanmu, Jintan." Mendengar ucapan itu, Lindong benar-benar kaget dan kemudian dia berkata, "Hah?
Ling Qingsu dan Jintan. Setelah itu, Lindong pun mengatakan, latar belakang Ling Qingsu memang tidak biasa. Aku tidak punya komentar apapun tentang dirinya, karena jelas bakatnya telah melebihi bakatku. Namun untuk Jintan, aku merasa bahwa itu tidak normal. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao pada saat ini mengatakan, jika kita benar-benar berbicara tentang bakat, Jintan itu memiliki bakat yang jauh jika dibandingkan dengan dirimu. Bahkan jika dia bisa mengolah bakatnya, kamu bukanlah siapa-siapa bagi Jintan. Dan beberapa hal memang tidak akan terungkap di awal. Namun meskipun bakat itu penting, hanya dengan mengandalkan itu saja tidaklah cukup untuk menjadi seorang praktisi top di dunia ini. Karena karakter dan juga kegigihan seseorang serta pendukung-pendukung lainnya itu juga sangat penting. Meskipun kamu tidak terlalu berbakat, namun kegigihanmu tidak bisa dibandingkan dengan Jintan. Dan kamu jelas lebih baik dari Jintan saat ini. Mendengar perkataan dari Xiao Diao, Lindong pun kini tersenyum dan kesuraman di wajahnya kini telah menghilang. Karena bagaimanapun juga, kegigihan dari Lindong memang lebih besar jika dibandingkan dengan Jintan. Sesaat kemudian, tatapan mata Lindong pada saat ini menjadi dalam dan dia lalu berkata, harga untuk mencapai tahap seperti itu memang terlalu tinggi. Bakat Jintan mungkin memang lebih tinggi dariku, tapi aku tidak ingin Jintan melakukan perjalanan yang berbahaya seperti ini. Sebagai kakak laki-lakinya, sudah cukup bahwa kesulitan dan juga bahaya akan aku tanggung sendiri. Jika aku melihat ada yang menggertak Jintan, maka aku adalah orang pertama yang akan berdiri di depannya. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao pun menjawabnya, bukankah cara berpikirmu itu terlalu berlebihan? Jika kamu tidak mengizinkan Jintan untuk mencoba perjalanan, bagaimana kamu akan tahu apakah Jintan menyukai perjalanan yang berbahaya atau tidak? Lindong pun kini merentangkan tangannya karena dia sedang tidak ingin berdebat dengan Xiao Diao. Karena Lindong saat ini berpikir bahwa dirinya telah meninggalkan Jintan di Kekaisaran Yan. Dia percaya bahwa gadis itu akan menjalani hidup yang damai di tempat itu. Sedangkan gelombang dari kejamnya dunia luar akan dihadapi sendiri oleh Lindong. Namun pada saat Lindong memikirkan hal ini, dirinya tidak tahu bahwa kadang-kadang semua hal tidak berjalan seperti apa yang dia bayangkan. Dan mungkin dalam waktu dekat ini, Lindong pasti akan segera melihat pemandangan di luar dugaannya. Karena sebenarnya Jintan telah diam-diam melakukan perjalanan ke wilayah Xuan Utara. Dan dia telah menjadi murid dari Master Simbol Kegelapan, yaitu Bo Xuan. Dan kini, tiba-tiba saja Lindong berkata lirih, Ling Qingsu. Setelah itu, Lindong pun membayangkan peri yang sangat cantik, seolah turun dari surga, dengan kaki telanjang, pada saat ini menginjak teratai hijau. Dan dia adalah wanita pertama di dalam hati Lindong. Wanita seperti ini adalah orang yang sangat sempurna dan tanpa cacat. Tapi karena kesempurnaan inilah, seseorang hanya bisa menatapnya dari jarak jauh. Dan untuk menuju wanita yang begitu sempurna, Lindong telah memilih untuk menjaga jarak dengan hormat. Tapi ada satu kejadian yang tidak terduga yang telah mereka alami di makam Nirwana. Yang hal itu menimbulkan sebuah kecacatan kecil di dalam kesempurnaan ini. Kecacatan kecil ini bahkan telah merusak sikap hormat Lindong. Dan tanpa disadari, wanita cantik itu telah meninggalkan bekas yang tidak bisa terhapuskan di dalam hatinya. Sejak saat itulah, hati Lindong menyimpan pemikiran yang akan tampak sangat berani. Karena dia berpikir bahwa Dewi ini akan menjadi wanitanya. Selama ini Lindong telah berjalan keluar dari Kekaisaran Dinasti Yan. Dia tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Dan dia telah datang ke medan perang kuno yang penuh kekacauan. Dan juga pertempuran ini karena Lindong sebenarnya ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri di depan wanita itu. Yang kemudian Lindong akan memberitahukan bahwa kata-kata yang dia ucapkan di puncak gunung di luar kota Yan bukanlah kata-kata sembarangan dari seorang remaja. Setelah membayangkan hal itu, Lindong pun kini bergumam, Ling Qingsu, perang 100 kekaisaran yang kamu katakan tidak akan bisa menghentikanku. Karena pada saat itu, aku akan berdiri di depanmu dan aku akan memberitahu semua orang bahwa wanita yang telah aku tiduri, dia pasti akan menjadi milikku.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar bertemu Ling Qingshu di perang 100 kekaisaran ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 15. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini menunjukkan penampakan di kota 10.000 gajah yang pada saat ini berada di inti dari medan perang kuno. Kota 10.000 gajah ini benar-benar sangat luas dan lokasinya sangat strategis, membuat kota 10.000 gajah berkembang dengan pesat. Selain itu, juga banyak bangunan yang megah dan juga mewah di tempat ini. Sebagai salah satu dari kota super di medan perang kuno, aturan di dalam kota 10.000 gajah ini dibuat dan juga dikendalikan oleh sekte super. Dengan adanya anggota dari sekte super, manusia-manusia liar dan para monster dari berbagai kerajaan, mereka tidak ada yang berani berbuat onar dan sok kuat di tempat ini. Meskipun para pasukan yang berjaga di tempat ini dianggap biasa-biasa saja ketika pada saat mereka berada di sekte super, namun dengan menyandang tempat mereka berasal, orang-orang tidak ada yang berani menentang aturan dan juga melawan para penjaga di kota 10.000 gajah. Namun meskipun begitu, orang-orang masih bisa bertarung selama mereka tidak berlebihan, karena penjaga dari sekte super tidak akan membuang-buang waktu mereka untuk terus mengatur manusia-manusia liar itu. Tapi di kota ini jelas terlihat lebih teratur dibandingkan dengan kota-kota lain di medan perang kuno. Setengah hari telah berlalu, perjalanan dari kelompok Lindong pada saat ini telah sampai di puncak gunung. Dan mata mereka kini terlihat terbelalak, karena mereka pada saat ini melihat pemandangan kota 10.000 gajah yang sangat indah dan megah, yang kemudian membentang luas seperti tanpa ujung. Dinding yang besar dan juga tinggi pun pada saat ini menjulang ke langit, dan itu mengelilingi seluruh kota ini. Orang-orang yang melihatnya pasti akan merasa sangat takjub. Selama berada di medan perang kuno, baru kali ini Lindong melihat kota yang sangat besar. Di hadapan dinding yang sangat besar itu, Lindong hanya seperti kurcaci yang bertemu dengan raksasa. Di langit luar kota pada saat ini banyak orang yang berdatangan, dan kemudian mereka pun mendarat di luar tembok kota. Di antara banyaknya orang-orang ini, Lindong bisa merasakan beberapa orang yang sangat kuat, karena mereka-mereka yang bisa sampai di tempat ini adalah praktisi-praktisi yang memiliki kualitas lebih tinggi. Seolah situasi saat ini, naga dan juga orang-orang luar biasa telah menunjukkan diri mereka. Sambil menatap kota besar itu, Sukui kemudian mengatakan, "Saudara Lindong, kita tidak boleh terbang di langit yang merupakan kawasan dari kota 10.000 gajah. Dan kita hanya boleh memasuki tempat itu melalui pintu gerbang kota. Karena sekte super telah menempatkan orang-orangnya di sini, maka kita harus mengikuti aturan yang telah mereka buat." Lindong pun mengangguk, karena pada saat ini dirinya paham, tidak peduli seberapa tangguh orang-orang itu, mereka yang datang ke tempat ini harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh sekte super. Dan sangat bodoh jika ada orang yang berani menentang otoritas dari sekte super tersebut, karena mereka yang datang ke tempat ini sejatinya adalah untuk melewati putaran seleksi, yang pada akhirnya mereka akan dipilih untuk menjadi murid dari sekte super yang dianggap sebagai raksasa dunia. Tiba-tiba saja kini Sukui teringat sesuatu dan dia berkata, "Oh ya, Lindong, aku hampir lupa. Kalian bertiga seharusnya sudah memiliki kualifikasi untuk mendapatkan peringkat Nirwana, bukan? Dan untuk kunjungan pertamamu, yang paling penting adalah memiliki segel Nirwana." Lindong pun tertegun dan kemudian dirinya bertanya, "Segel Nirwana? Apa itu?" Sukui kemudian menjelaskan, "Jika kamu ingin mengambil bagian dalam perang 100 kekaisaran, syarat pertama yang harus kamu miliki adalah segel Nirwana. Ini adalah semacam tiket masuk. Tanpa ini, kau tidak akan bisa mengikuti perang 100 kekaisaran. Biasanya, orang-orang yang sudah mencapai Nirwana kedua, mereka sudah memiliki kualifikasi untuk mendapatkan segel Nirwana. Namun segel itu sendiri juga terbagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda, yaitu segel Nirwana surga, segel Nirwana bumi, dan juga segel Nirwana manusia. Segel yang aku miliki pada saat ini berada di level manusia, dan itu adalah hal yang paling biasa." Sukui pun tersenyum dan dia menunjukkan segel pada Lindong, yang pada saat ini di tangan Sukui telah muncul sebuah simbol pagoda abu-abu yang memiliki nyala kelap-kelip.
Melihat adanya segel tersebut, Lindong kemudian bertanya kembali, lalu apa yang diwakili oleh segel nirwana ini? Kenapa memiliki tingkatan yang berbeda? Sukui pun menjelaskannya. Tingkatan itu adalah perwujudan dari kekuatan seseorang. Banyakan orang akan memiliki segel nirwana tingkat manusia, sementara mereka yang berbakat akan memiliki segel nirwana tingkat bumi. Sementara segel nirwana tingkat surga adalah kepunyaan orang-orang yang tidak akan pernah berani ditentang oleh siapapun. Dan semua praktisi yang memiliki segel nirwana, mereka memiliki kualifikasi untuk mengikuti peringkat emas nirwana. Lindong pun kini termenung dan perlahan mengangguk. Dia pun kemudian berkata dalam hati, peringkat emas nirwana. Jadi selama orang memiliki kualifikasi dan mendapatkan peringkat emas nirwana, maka orang itu kemungkinan akan dilirik oleh sekte super. Pantas saja, persaingannya sangat sengit. Lindong kemudian bertanya pada Sukui, bagaimana tingkat segel nirwana diputuskan? Apakah dari melihat penampilan luar seseorang? Sukui pun tertawa dan dia mulai menjelaskan, ada monumen di kota 10.000 gajah ini. Setelah diuji, maka nama setiap praktisi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkatan nirwana akan muncul secara otomatis di permukaan monumen ini. Karena sejatinya, monumen ini bisa mengetahui kekuatan dan juga potensi pertempuran orang yang melakukan ujian. Dari semua informasi itu, kemudian diubah menjadi tingkatan segel nirwana yang sesuai. Lindong pun mengangguk dan dia berkata dalam hati, jadi monumen ini sangat kuat, sehingga mampu membaca potensi tersembunyi dari seseorang. Yang kemudian, Sukui lanjut mengatakan, beberapa monumen nirwana pada saat ini telah ditempatkan di tempat ini oleh sekte super, dan setiap kota super memiliki satu monumen. Menurut berita yang aku dengar, monumen nirwana ini adalah harta karun jiwa surgawi yang benar-benar sangat kuat. Mendengar ucapan dari Sukui, Lindong pada saat ini sangat terkejut. Sontak dia mengatakan, harta karun jiwa surgawi? Karena selama ini, di medan perang kuno Lindong telah bertemu dengan banyak harta karun pada saat dirinya berada di ruang harta karun kuno. Namun di tempat itu, Lindong tidak menemukan satupun harta karun jiwa surgawi. Memikirkan hal ini saja, Lindong merasa bahwa sekte super benar-benar kaya karena mereka menempatkan harta karun jiwa surgawi di setiap kota super. Sukui pun kemudian mulai bercanda. Lindong, tolong kau jangan punya ide untuk mengambil harta ini, apalagi sampai memikirkan gunung Tante Ernie. Nanti yang keluar malah belahan bulat, dan kamu bisa kena diskualifikasi dari perang 100 kekaisaran. Mendengar ucapan dari Sukui, Lindong pun tertawa. Dirinya tidak bodoh untuk memiliki pikiran seperti itu, karena sejatinya Lindong sadar bahwa dirinya bisa dilenyapkan dengan mudah oleh sekte super jika memiliki pikiran untuk menguasai monumen nirwana, yang merupakan harta karun jiwa surgawi. Lindong lalu berkata, kalau begitu mari kita pergi ke monumen nirwana. Karena segel nirwana adalah sesuatu yang sangat penting, maka Lindong ingin segera mendapatkannya supaya dia bisa memiliki tiket untuk menuju perang 100 kekaisaran. Sukui pun tersenyum dan dia segera memimpin Lindong serta kelompok yang lain terbang, kemudian mendarat di depan salah satu gerbang kota 10.000 gajah. Pada dasarnya kota 10.000 gajah ini memiliki banyak pintu masuk, dan orang-orang kini terlihat berbaris dengan rapi untuk memasuki pintu besar itu. Hal ini membuat Lindong kagum dengan kekuatan dari sekte super, karena jelas mereka yang datang ke tempat ini adalah individu-individu yang kuat. Namun mereka masih menurut dengan aturan yang dibuat oleh sekte super. Jika sekte super itu bukanlah sesuatu yang benar-benar kuat, maka para individu ini pasti tidak akan mau menurut seperti ini. Kelompok dari Lindong sendiri pada saat ini kemudian bergabung dengan barisan yang mengantri, dan 30 menit kemudian mereka pun berhasil memasuki kota 10.000 gajah. Begitu masuk ke dalam kota, gelombang suara yang mengerikan disertai dengan gelombang panas pada saat ini menghantam wajah dari kelompok Lindong. Sampai rombongan Lindong sendiri kini menyipitkan mata untuk bisa beradaptasi. Dan setelah itu, Lindong pun kini melihat banyak massa hitam di jalan yang besar, karena tempat ini penuh dengan orang-orang kuat dengan tatapan mata yang sinis. Pada saat ini Lindong tidak punya niat untuk berkeliling kota, karena dia
ingin segera mendapatkan segel nirwana. Lindong kemudian berkata, "Saudara Sukui, ayo pergi ke monumen nirwana." Sukui pun mengangguk dan dirinya langsung memimpin jalan. Dan setengah jam kemudian, mereka pun telah sampai di pusat kota 10.000 gajah. Setelah sampai di tempat ini, Lindong melihat alun-alun yang sangat besar dan tinggi, yang kemudian di tangga batu menuju alun-alun itu sudah dipenuhi dengan banyak orang. Setelah itu, mata Lindong pun fokus pada monumen emas raksasa yang berdiri tegak di tengah-tengah alun-alun tersebut. Cahaya emas pada saat ini berkelap-kelip, membentuk lingkaran emas raksasa yang menyelimuti sekitar monumen itu. Yang kemudian, Lindong pun bertanya, apakah itu adalah monumen nirwana? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan segera melakukan tes di tempat ini? Dan peringkat apa yang akan didapatkan oleh Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.